Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita sebagai orang Katolik, perlu kita sadari bahwa Katolik berarti universal, keselamatan milik bersama. Setiap orang berhak untuk merasakan keselamatan. Jangan pernah merendahkan orang lain atau meremehkan sesama kita. Tetapi belajarlah untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, yang membawa setiap orang memuliakan nama Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya di dalam lembaran kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera yang tergoreskan di dalam lembaran kehidupan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagaimana benih di ladang, demikian pula Injil memiliki daya tumbuh yang tak dapat dirintangi. Tetapi perlulah matang terlebih dahulu untuk bertumbuh dengan baik. Di dalam bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, kita diajak untuk melihat kembali bahwa kita seperti tunas yang kecil yang akan tumbuh besar. Tidaklah penting mengenai dia adalah seorang yang berpengaruh, dia seorang yang sederhana, dia orang yang hebat, atau dia yang memiliki badan besar. Semua dikasihi oleh Tuhan. Semua diberikan kemampuan oleh Tuhan menurut perannya di dalam panggung kehidupan di dunia ini. Yang terpenting adalah siapa saja yang dengan rendah hati mau bertumbuh dan berkembang, dia akan menghasilkan buah kebaikan. Maka hendaknya kita jangan meremehkan mereka yang kecil. Jangan meremehkan sesama kita, karena semua diberkati oleh Tuhan. Seorang pengikut Kristus senantiasa hidup di dalam dua tegangan, antara mengikuti, tidak mengikuti, menghakimi, mengadili, atau mengasihi, karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diajak untuk mengenali seberapa dalam iman kita. Tentu, kalau kita memiliki iman yang mendalam dan kita sudah menghidupi di dalam lembaran kehidupan kita, mestinya kita tidak ragu lagi untuk senantiasa berbuat kebaikan, berani mengapresiasi ketika sesama kita benar, berani menunjukkan mana yang salah ketika teman kita salah tanpa harus menghakimi. Dan jika dimungkinkan, mari kita bantu, mari kita berikan solusi, dan ajarilah untuk mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Hidup adalah sebuah pilihan. Hendaknya jangan bimbang di dalam memilih. Hendaknya kita tegas di dalam hidup beriman. Kita diajak untuk senantiasa mengarahkan hidup kita pada Kristus. Meskipun kita mungkin seringkali belum tentu bersama dengan Kristus karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita di dalam memaknai lembaran kehidupan kita. Kutipan Injil hari ini dari Injil Markus mau mengajak kita bahwa sabda Tuhan kadang bekerja tak kelihatan bagi kita. Tuhan berkarya diam-diam tanpa kita sadari.
Permulaan yang tak berarti jangan sampai mengecilkan hati kita, seolah-olah kita bukan siapa-siapa, seolah-olah kita tidak berguna, seolah-olah kita menjadi sampah masyarakat. Jangan pernah merasa berkecil hati. Tuhan meminta kita untuk rendah hati dan senantiasa berjuang dengan pemberian yang Tuhan beri. Bukan untuk merendahkan diri, tetapi Tuhan meminta untuk bersikap rendah hati. Berani mendengarkan, berani senantiasa berusaha, karena Tuhan sudah memberikan segalanya, yaitu jaminan keselamatan kepada setiap orang yang mau percaya. Maka jangan berpikir bahwa kita adalah yang terkecil, karena memang biji itu terkecil di antara jenis biji-bijian. Tetapi apabila ditaburkan dan ia bertumbuh dan mau berkembang seturut rancangan Allah, dia sungguh luar biasa, bahkan lebih besar daripada mereka yang malas, daripada mereka yang senantiasa menyombongkan diri di dalam lembaran kehidupannya. Orang beriman tidak pernah ragu di dalam mengambil langkah. Orang beriman tak akan membiarkan kemalasan tumbuh menghiasi lembaran kehidupannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hendaknya kita belajar bahwa setiap lembaran kehidupan memiliki persoalan hidup di mana kita ditempatkan. Tetapi kesuksesan itu ada dari cara pandang dan cara kita mengambil keputusan dan cara kita melangkah. Ketika kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang tepat, dengan hati yang bersukacita, langkah kita akan menjadi penuh berwarna. Yang terpenting, jangan malas untuk mencoba, dan jika salah, akuilah, perbaikilah, supaya senantiasa sesuai dengan rancangan Allah di dalam lembaran kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.